Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Gue paham betul episode kali ini pasti bakal banyak disenangi orang-orang yang sering merasa tersakiti karena cintanya gitu ya. Karena gue pengen ngebahas sebuah pertanyaan yang kalau misalnya ditanyakan ke gue beberapa tahun yang lalu, gue juga belum tahu jawabannya. Ya, ini juga gue sekalian pengen ya seenggaknya berbagi pengalaman. Kadang pertanyaan yang pengen kita jawab itu nggak selalu harus hari ini kita tahu jawabannya gitu. Karena kadang mungkin kayak gue hari ini jawabannya itu tuh baru ketemu beberapa waktu kemudian gitu. Seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya pengalaman yang kita coba cari dan akhirnya kita rasakan gitulah pokoknya. Semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak podcast yang kita dengerin gitu, baru mungkin ngebuat kita dapetin jawabannya. Pertanyaan apa emangnya, Ger? Pertanyaan waktu itu gue pernah ditanya, kenapa sih semakin gue disakitin, semakin gue ngerasa jatuh cinta sama dia, semakin gue ngerasa makin sayang gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Gue dulu jawabnya gini, gue juga gak ngerti teorinya gimana, tapi emang semakin kita ngerasa disakitin, kita tuh makin sayang sama dia gitu. Yang belakangan ini gue coba cari tahu kan, sebenarnya kenapa ya kita ngerasa makin sayang kalau kita disakitin gitu. Ternyata ini tuh ada hubungannya sama kinerja di dalam otak kita. Jadi di dalam otak kan ada limbik kan, di dalamnya ada hipotalamus, ada amigdala dan lain sebagainya gitu, yang memproses setiap apapun yang terjadi di kehidupan kita kan. Nah katanya ketika kita berkorban, ketika kita disakitin misalnya gitu, otak kita tuh kan jadinya merasakan stres kan. Nah karena stres-stres yang dipicu oleh kejadian-kejadian pengorbanan ini, yang disakitin ini gitu, itu tuh ngebuat otak kita ngerasa kayak oh badan kita lagi gak aman nih kondisinya, sehingga dia kayak melepaskan hormon-hormon yang di dalamnya termasuk hormon dopamin yang pada akhirnya ngebuat kita ngerasa kita itu sayang sama dia gitu. Tujuannya otak sih untuk ngebuat diri kita jadi tetap stabil ibaratnya gitu. Makanya kalau misalnya ditanya nih ya, kapan sih kita tuh jatuh cinta? Jawabannya itu bukan ketika kita sedang mengalami hal-hal yang menyenangkan, tapi justru ketika kita merasa berjuang, ketika kita merasa berkorban gitu. Ketika kita merasa disakitin kan kita merasa kayak kita itu sedang memperjuangkan sesuatu kan. Kita kayak sedang mengorbankan sesuatu dari dalam diri kita hanya untuk seseorang. Nah, rasa pengorbanan itu ketika terjadi kayak memproses stres dan rasa takut yang ada di otak kita gitu. Makanya kalau kita disakitin, kita jadi makin ngerasa sayang dan cinta sama dia. Karena ya kita mengizinkan otak kita memproses hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya otak kita tuh mungkin nggak ngerti kalau kita tuh sedang jatuh cinta. Tapi karena ada sebuah kejadian yang ngebuat kita ngerasa stres, ngerasa kita sedang berkorban untuk seseorang, jadinya muncullah hal tersebut gitu. Itulah kenapa gue pernah bahas ada Stockholm Syndrome kan, dimana kita tuh jadi makin jatuh cinta sama penculik kita gitu. Kalau misalnya belum dengerin, abis ini searching aja, cari gue ngebahas Stockholm Syndrome, yang awalnya berarti dari takut, akhirnya ngebuat kita jadi jatuh cinta sama dia gitu. Itu mungkin juga alasan kenapa cinta itu buta. Itu juga mungkin alasan kenapa ada orang yang bilang kalau PDKT di awal-awal mendingan kita coba untuk ngajak dia mencoba sesuatu yang menguras adrenalin gitu. Kayak misalnya kan, kalau misalnya PDKT disuruh nonton film horor lah, atau naik wahana-wahana serem di Dufan misalnya kayak gitu. Itu karena pada akhirnya ngebuat kita kayak melepaskan hormon dopamin itu. Curang sih, tapi seenggaknya kita tahu kenapa ketika kita makin ngerasa disakitin, kita jadi makin ngerasa jatuh cinta sama seseorang. Karena kalau misalnya cuman pas bahagia doang, itu sih bukan rasa sayang yang keluar, tapi ya kita jadi suka aja gitu sama dia. Oh dia pribadi yang menyenangkan, kita jadinya kayak tertarik sama dia gitu. Tapi momen dimana kita bener-bener perlahan-lahan akhirnya mencintai dia adalah dari hal-hal kecil yang kita alamin sama dia, yang ngebuat kita merasa kita tuh berkorban untuk dia. Jadi kalau misalnya ngomongin soal kenapa sih baik ini selalu tersakiti, mungkin jawabannya adalah karena terlalu banyak yang dia korbankan untuk seseorang, sedangkan dia lupa atau belum pernah tahu sebelumnya
kalau sebenarnya di dalam hubungan tuh yang berjuang tuh harus keduanya. Nggak bisa kita berjuang sendirian. Nggak bisa kita cuman ngerasain sakit sendiri, sedangkan dia nggak pernah kita izinin atau nggak pernah ada kesempatan buat dia balik memperjuangkan kita. Kita tuh harus coba melihat dari perspektifnya dia gitu. Put yourself in their shoes lah ibaratnya, kayak put yourself in her or his shoes gitu. Kira-kira kalau dari sudut pandangnya dia, kacamatanya dia, sepatunya dia gitu, kita tuh pernah ngasih kesempatan gak ya untuk dia bisa mencintai kita? Pernah ada momen-momen gak ya yang bikin dia itu memperjuangkan kita? Sama gak ya perjuangannya kira-kira? Atau jangan-jangan selama ini kita doang yang berjuang sendirian? Jadi ya kita sibuk untuk ngasih terus. Kita sibuk untuk memanjakan dia mulu. Kita sibuk untuk memuja dia gitu. Sehingga ya yang jatuh cinta, yang punya rasa sayang yang mendalam cuman kita sendiri gitu. Dia gak pernah sedalam itu rasanya. Itu yang ngebuat kenapa si baik ini tuh jadi sering tersakiti gitu. Karena ya cuman si baik doang yang akhirnya ngerasain rasa sayangnya gitu. Yang bisa merasakan gimana rasanya memperjuangkan seseorang. Sedangkan dia belum tentu gitu. Makanya pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan kesempatan ke dia untuk balik memperjuangkan kita gitu? Bukan berarti kita nggak boleh terlalu baik, tapi ya sesederhana kita ngizinin dia untuk menginvestasikan waktu, energinya, materinya, apapun lah yang bisa dia korbankan untuk kita gitu. Boleh kita minta kok. Contoh sederhana, biasanya dari contoh-contoh sederhana kita bisa mengaplikasikannya dengan sesuatu yang lain lah ya. Contoh nih, misalnya kita bisa meminta dia untuk ngingetin kita kalau besok kita ada kuliah jam 1 siang misalnya gitu. Besok ingetin ya, aku kuliah jam 1. Ingetin, takutnya aku lupa. Atau bisa juga kayak, besok aku olahraga nih, buatin bekal dong. Kamu kan pintar masak, misalnya kayak gitu. Pokoknya, buat dia berkemauan atau, ibaratnya kayak mengorbankan waktunya, mengorbankan apapun lah yang dia lakukan tuh demi kita. Jadi, bukan cuma soal gimana kita menyenangkan dia, karena semakin kita menyenangkan dia, kita yang bakal makin cinta. Tapi kalau kita mengizinkan dia untuk melakukan sesuatu balik untuk kita mengizinkan dia untuk mencintai kita. Jadi jangan sampai kebalik-balik nih. Semakin kamu baik, dia nggak bakal makin baik. Karena yang makin sayang, yang makin cinta, ya kamu doang gitu. Tapi kalau misalnya dia juga berbuat baik buat kamu, ibaratnya gitu. Jadi bukan berarti kamu harus nyakitin dia, bukan. Tapi ngebuat dia jadi balik mengorbankan sesuatu buat kamu gitu, itu bakal ngebuat dia makin sayang. Nah, dengan informasi yang kita obrolin sejauh ini, menurut gue bisa jadi sebuah refleksi juga buat diri kita gitu, untuk ngelihat apakah selama ini kita jadi si baik yang tersakiti atau enggak. Mungkin kalau kita makin ngerasa sakit di hubungan kita, udah waktunya buat kita mengelola apa yang pengen kita kasih buat dia gitu. Jangan sampai ketika kita memberikan sesuatu buat dia, kita jadi merasa berkorban, terus akhirnya kita merasa tersakiti kalau ekspektasi yang kita harapkan dari apa yang kita berikan buat dia itu nggak berbalik gitu, dan ngebuat kita jadi merasa sakit. Semakin kita ngerasa kita berkorban, makin jauh juga kita jatuhnya. Ini nih yang kadang ngebuat seseorang ketika diselingkuhin terus akhirnya maafin, kedepannya dia mau maafin lagi. Karena makin dia maafin, makin jatuh dia, makin jauh dia, makin dalam dia mencintai orang tersebut gitu. Sedangkan orang tersebut mungkin gak ngerasain hal yang sama, karena gak pernah ada kesempatan buat disakitin sama kamu. Gak ada kesempatan buat dia balik berjuang buat kamu, ibaratnya kayak gitu. Gue pernah bilang kayaknya, seni dari mencintai seseorang adalah gimana kita bisa membuat orang yang kita cinta jadi balik mencintai kita. Kasih kesempatan dia buat berjuang, kasih kesempatan dia buat berkorban, kasih kesempatan dia buat merindukan, kasih dia alasan untuk mencintai kamu, supaya kamu gak jadi si baik yang tersakiti, apalagi sampai keluar kata-kata dari dia, kamu terlalu baik buat aku.